Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada video kali ini saya akan menjelaskan pertama tentang database. Database. Pertama yang kamu butuhkan this XAMPP SAMP. If you don't have, just install it. You can Google it and just follow the next. Just next. Pertama, jika kamu sudah install, start this Apache and MySQL. Jika selesai, klik Windows R and then type cmd and then let me just minimize that. Pertama, mari kita buat database. Sebelum kita buat database, kita perlu mengetahui di mana kita install XMPP tadi. Untuk mengetahui direktorinya di mana. Untuk punya saya itu terletak pada local disk C dan XMPP-nya terletak di sini. Karena kita mau membuat database, itu yang dituju adalah folder MySQL. Di sini, dan database terletak di sini. Kita bisa memulai MariaDB di sini, di dalam folder sini. Karena di cmd direktorinya kita masih berada untuk di saya C di local disk C users terus Kintaro. Karena itu kita perlu change directory, itu cd, terus kita perlu untuk mundur 2 kali. Caranya adalah just type titik 2 kali terus slash terus titik lagi 2 kali, seperti yang kamu lihat di sini. Kita berada pada C. Selanjutnya kita perlu menuju ke folder bin tadi, yang ini sama. Untuk mengubah directory cd terus spasi, kita menuju XAMPP terus ke MySQL terus bin. Kita sudah berada di dalam XMPP MySQL bin. Untuk memulai MariaDB nya, kita bisa type MySQL and then -u and then root and then -p, enter. Karena biasanya pada awal defaultnya itu tidak memiliki password, maka enter saja. Untuk membuat database baru, I'm going to show you how to create the database. Caranya adalah dengan just type create space database terus nama spasi, namanya database apa. Untuk database kali ini saya akan membuat namanya menjadi namanya tanggal lahir. Untuk tanggal lahir, mari kita buat 220502 seperti itu, terus semikolon. Itu muncul error karena kita harus menutupnya dengan quote. Mari kita coba dengan quote 220502. Masih error, berarti kita salah dalam penulisannya. Mungkin dengan quote 1 titik 220502 semikolon, jangan lupa. Masih error. Ini terjadi karena nama database yang kita gunakan adalah integer. Jadi yang harus kita gunakan adalah kita menggunakan tick. Tick ini kayak seperti quote 1 titik, tapi yang miring titiknya, if you know what I mean.
Okay, and tick like this. Don't forget the semicolon, and then it's success. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memperlihatkan database-nya. Database. Oke, dengan caranya tadi ya, show database, dan jangan lupa untuk menutupnya dengan semicolon. As you can see, ini adalah semua database yang ada di dalam MariaDB saya. And kamu bisa lihat 22002 sudah ada, sudah tercetak, created. Kamu juga bisa mengeceknya di lokal phpMyAdmin, dan lokal host and then dash phpMyAdmin dash. Oke, kita tunggu saja. Why is it take so long? I don't know. As you can see here, database-nya sudah ada, dan kita belum punya tabel di dalamnya. Oke, selanjutnya mari kita buat dua tabel. Tabel pertama, where is it? Okay, this one. Let me move it. Okay, then tabel kedua ini akan kita buat. Oke, pada tabel pertama kita akan membuat tabel create table dengan database. Oh, salah. Kita pertama harus masuk ke database yang telah kita buat tadi, yaitu 002, yaitu dengan cara use space nama database-nya 0502 and then semicolon. Oke, as you can see here, sebelumnya adalah none, and then sekarang kita udah berada di dalam database-nya. Oke, kita akan buat tabel create table mahasiswa, nama tabelnya mahasiswa. Terus untuk kolom pertama kita akan buat ID seperti ini. Kita akan membuat 1 2 3 4 5 kolom. Untuk kolom pertama ID kita akan membuat namanya jadi user underscore ID, tipe data integer, and then valid length-nya 11. Terus kita set menjadi auto increment, terus kita set user ID sebagai primary dot spasi key, terus koma. Selanjutnya kita akan tambahkan kolom nama, ini tipe data varchar dengan panjang kita set menjadi 100, terus koma, enter. Kita tambahkan date of birth, tanggal lahir, kita namakan saja birth date, terus tipe datanya date. Terus untuk yang ketiga ada gender, kita buat sebagai varchar, panjangnya kita set menjadi 10. Terus yang terakhir ada major, yang ini kita juga set sebagai varchar, panjang data kita buat 20. Lalu untuk yang terakhir kita tidak tutup pakai koma, tinggal enter, terus tutup pengguna, karena ini tadi dibuka kita tutup, terus semicolon. Oke, kita query. Oke, kita telah sukses membuat table. Untuk memperlihatkan table, mari kita lihat show tables. Oke, seperti yang kamu lihat di sini ada tabel. Kita berhasil telah membuat tabel di database 2205 and 02. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel yang kedua. Tabel kedua kita namakan create table, kita beri nama tabel task. Oke, untuk kolom pertama kita namakan task ID, yang ini juga integer, kita buat sebagai auto increment. Oke, seharusnya tadi saya mau menambahkan
underscore di sana. Tutup saja. Kita ulangi untuk membuat tabel kedua. Create table, namanya task, terus task ID integer, kita set takarannya sebagai 11, dan jangan lupa beri auto underscore increment. Oke, untuk kolom yang kedua kita gunakan user underscore ID, yang ini juga integer kali 11. Untuk yang terakhir, yang ketiga, kita namakan task title varchar, kita beri 100 saja, koma. Yang terakhir ada kolom details, ini juga varchar, kita set maksimum itu 225. Terus kita buat koma, karena ini bukan yang terakhir, kita akan mengkoneknya yang dari user ID yang di tabel kedua ke tabel pertama. Oke, yaitu dengan foreign spasi di dalam kurung user underscore ID reference tabel kedua, tabel pertama namanya adalah mahasiswa, dalam kurung user underscore ID juga, kita tutup kurung, terus enter, tutup kurung lagi, terus semikolon. Oke, mari kita cek show tables. Oke, kita telah membuat dua tabel. Kita juga bisa mengeceknya di dalam sini di PHP My Admin. Oke, seperti yang kamu lihat. Mari kita lihat task ID benar, user ID. Ini untuk tabel apa ini? Tabel task. As you can see, ini adalah index, terus ini primary. Untuk tabel mahasiswa, kita lihat strukturnya. Oke, sekarang mari kita menginput 5 data. Oke, cara input data yaitu dengan sintaksnya insert into, terus nama tabel, kita beri values, pertama insert into, nama tabel yang pertama adalah saya lupa, mahasiswa. Insert into mahasiswa, terus kita berikan values. Untuk yang pertama kita ada kita pakai tick, ada name, lalu salah tidak seperti ini. Pertama ada kolom yang akan kita isi adalah pertama nama, name, titik, koma, terus ada date of birth, which is birthday, tadi namanya birthday. Oke, kita lupa lagi masang tick, birth underscore date. Oke, selanjutnya kita isi gender dan major.
Mengapa kita tidak menggunakan ID-nya? Karena kita ingin ID-nya mengisi auto. Oke, kalau itu kita berikan values, terus kita enter. Setelah itu kita yang pertama values dari nama kita beri, mungkin nama pertama kita akan beri Adam. Ini kita menggunakan quote 1 titik. Terus kedua date of birth itu formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Kita tinggal memasukkannya saja. Misal date of birth dari Adam adalah 2004, bulan 1, tanggal 1 juga. Terus gendernya kita set sebagai thinking male. Terus kita untuk major kita set misal programmer. Oke, setelah itu tutup kurung, kita semikolon. Oke, seperti yang kalian lihat, query oke, kita sukses menginput data ke tabel mahasiswa. Mari kita lihat dash sintaksnya adalah dash, singkatan dari deskripsi, terus kita sebut tabelnya yaitu mahasiswa, tutup kurung. Ini untuk melihat deskripsi dari tabel mahasiswa. Oke, mari kita lihat deskripsi. Mari kita lihat data dari deskripsi mahasiswa, itu menggunakan select start, which means semua data, terus nama dari tabelnya mahasiswa. Oke, tutup, terus semikolon. Table mahasiswa. Kenapa tidak bisa ya? Select from terus beri tik ya, mahasiswa. Error lagi, lupa menambahkan form. Select start from mahasiswa, semikolon. As you can see, kita telah menambahkan Adam tadi, dan seperti yang kamu lihat user ID-nya secara auto sudah terbit. Oke, sekarang mari kita lanjut menambahkan 4 data lagi ke dalam tabel mahasiswa, which is like this. Values seperti ini, kita lanjutkan saja, tapi kita perlu menambahkan dalam kurung dan enter. Untuk yang pertama kita tambahkan nama lagi, misalkan Puram. Lalu untuk tanggal lahirnya kita set 2002 bulan 6 tanggal 23. Lalu untuk gendernya kita set jadi kita female. Setelah itu majornya kita set programmer. Oke, tutup kurung. Untuk data ketiga kita tutup kurung, enter, tutup kurung lagi, semikolon. Error, kenapa? Karena saya lupa memberikan koma di setelah tutup kurung ini. Karena itu mari kita ulang, insert into
Oke, enter, tutup kurung, semikolon, error lagi. Operasi harus contain satu kolom saja. Oke, kita salah berarti. Untuk insert into values seperti ini, kita tidak perlu menambahkan buka kurung di values ternyata. Oke, enter, kita ulangi lagi, dan tutup kurungnya tadi udah, terus kita beri semikolon. Oke, sukses, query oke, follow affected. Oke, sekarang mari kita lihat tabel kita, tabel mahasiswa, select all from mahasiswa. As you can see, kita telah menambahkan 5 data ke dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya mari kita tambahkan data ke tabel kedua, yaitu tabel tugas, tabel task. Oke, tadi masih ingat kan? Insert into task, ya kan? Insert into task, mari kita lihat. Saya agak lupa sama sintaksnya. Insert into task kita telah buat tadi ya. Oke, insert into task tadi. Sebelum insert, mari kita lihat tabelnya, deskripsi dari tabel task. Oke, kita lihat ada task ID, ada user ID, ada task title. Oke. Oke, sekarang mari kita lihat data mahasiswanya lagi. Untuk yang pertama kita akan insert into, menambahkan data ke tabel. Yang kedua insert into task. Mari kita panjangkan ini. Yang kita ingin tambahkan adalah untuk kolom pertama user ID, mana tadi, task ID ini akan auto increment, jadi kita tidak ingin mengisi task ID tapi user ID, klik koma, lalu ada task title, task underscore title, klik lagi, terus ada detail, klik detail, tutup klik, terus kita tutup kurung, spasi values, insert into task. Ya udah benar. Mari kita tambahkan data ke task. Pertama ada user ID, task title, details. Untuk yang pertama user ID seperti yang kalian lihat, ini adalah user ID dari data yang pertama. Oke, pertama saya ingin menambahkan di ID yang misal kedua, user ID kedua, oh salah, seharusnya kita tidak, udah benar. User ID yang pertama, misal kita ingin menambahkannya ke program, bahwa dia telah mengerjakan task title, misalnya dia adalah jurusan programmer, misalnya web design, web site saja ya. Terus untuk detailsnya kita berikan mudah seperti itu misal. Oke, kita lupa menambahkan kurung. Mudah, terus tutup kurung, koma,
Oke, kedua kita akan menambahkan data ke membuat, misal Udin telah mengumpulkan tugas. Udin love it, ya, terus tutup kurung, terus semikolon. Oke, kita telah sukses menambahkan 5 data ke dalam table task. Mari kita lihat datanya dari table task. Select all from task. Oke, ini adalah datanya. Kamu juga bisa mengeceknya di phpMyAdmin. Di sini browse, misal data mahasiswa. Ini data mahasiswa. Lalu kita bisa lihat data dari task seperti ini. As you can see, dia terconnect dengan si tabel dari mahasiswa. Kamu lihat, ini tugas website, detailsnya mudah. Ini dari Borang. User ID kedua yaitu Borang. Jika kita klik, itu akan menuju ke Borang. Itu disebut sebagai foreign key dengan primary key-nya seperti itu, ya. Lanjut, show database sudah, kita update data masing-masing tabel. Untuk update data tiap tabel. Oke, kita tadi sudah menampilkan tabel dari task. Mari kita tampilkan tabel dari data dari tabel mahasiswa. Oke, masing-masing kita akan merubah salah satu dari datanya di dalam masing-masing tabel. Oke, misal kita akan update data. Untuk pertama kita akan update satu data dari tabel task. Ini misal kita update dari tabel task, ya, tadi task set, terus dalam kurung vote, set. Pertama adalah emailnya, kita ubah task title, misal yang ini, task underscore title, set task title sama dengan, terus quote, misal kita ubah jadi namanya adalah web landing page, misal landing page, kurung quote, terus spasi set where di task underscore id sama dengan kurung 1 h1 quote. Mari kita lihat. Oke, sukses. Oke, lalu kita lihat apakah sudah benar terupdate datanya dari tabel task. Kita lihat, as you can see, tabel data task ID 1 dari user ID 2, tadi task tabelnya website, sekarang berubah menjadi landing page. Oke, selanjutnya mari kita rubah salah satu data dari tabel mahasiswa, yaitu sintaksnya adalah update, terus nama tabelnya tadi mahasiswa, terus set tabel mahasiswa ini, kita set misal namanya dari user ID 5 adalah siapa,
Oke, ulang. Misal kita set user ID 5 dari Zata, dia pindah menjadi programmer majornya. Oke, set major sama dengan terus quote, kita rubah programmer quote where user underscore ID sama dengan quote bisa tadi 5 ya, 5 semikolon. Oke, sukses. Mari kita cek, select all from mahasiswa semikolon. As you can see, majornya dia telah berubah jadi programmer. Oke, itu dia tadi cara mengupdate data. Oke, sekarang kita akan menghapus salah satu data dari each tables. Oke, Oke, pertama mari kita coba menghapus salah satu data dari tabel task, which is delete. Sintaksnya adalah delete, terus from pertama kita akan menghapus data dari tabel task kan, from task, delete from task where task underscore ID is, misal kita ingin menghapus data dari misal web design ini, where task ID adalah 5 seperti ini, enter. As you can see, sukses. Mari kita lihat data tabel dari task, select from task. Mari kita lihat, as you can see, tadi ada task title dengan judul web design, sekarang sudah tidak ada, berarti telah sukses hapus. Oke, sekarang kita akan coba menghapus data dari tabel satunya, tabel mahasiswa. Karena adalah delete. Tadi tabel mahasiswa mana? Ini tadi tabel mahasiswa. Delete from mahasiswa where misal tadi, misal sekarang kita akan hapus data dari data mahasiswa. Oh, I'm sorry data baik, dia terhadap DU where user ID. Oke, dari tadi kenapa kita menggunakan user ID ya? Oke, sekarang mari kita coba menghapus data dengan nama, your name sama dengan data seperti ini, as you can see, sukses. Oke, sekarang mari kita coba lihat tabel mahasiswa. As you can see, Zata telah terhapus dari tabel. Bye bye Zata, kau telah ter-DO. Oke, kita sudah. Oke, sekarang kita akan melihat cara untuk melihat dua tabel tersebut terjoin. Oke, caranya adalah, oke, sintaksnya adalah seperti ini. Select, pertama ada mahasiswa dot nama ini, koma mahasiswa not mahasiswa dot nama, koma, terus ada, kita mau memperlihatkan juga majornya, mahasiswa dot major, koma, kita ingin memperlihatkan apa lagi, tasknya ya,
not mahasiswa by task dot ada apa tadi, task title, task underscore title, seperti ini saja ya. From mahasiswa inner join task on mahasiswa dot user underscore id sama dengan task dot user underscore id, seperti ini. As you can see, program Midget Programmer dia telah mengerjakan task landing page. Oke, kita bisa cocokkan juga ya, program user ID-nya 2. Oke, untuk task user ID 2 itu dia menggunakan landing page mudah. Oke, sudah benar ya. Udin dia engineer, of course. Udin dia engineer, ya user ID-nya 4. Kita cari user ID 4 di sini. Seharusnya IoT, mantap. Kita lihat IoT, benar. Oke, dan seterusnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.